Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggema dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Betania Rita Titing. Selamat mendengarkan. Pewartaan dari Injil Suci menurut Santo Matius bab 19 ayat 13 hingga 15. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, pendengar setia audio Renungan Harian Kopi Rohani di mana sahaja Anda berada. Saudara-saudari terkasih, keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anak. Ibu bapa adalah guru dan katekis pertama dan utama bagi mereka. Lingkungan sekolah dan gereja berfungsi mendukung dan menguatkan. Sabda Yesus dalam Injil hari ini dalam ayat 14, "Biarkan anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku," merupakan teguran dan peringatan yang bukan sahaja ditujukan kepada para muridnya pada masa itu, tetapi juga kepada kita, para muridnya di zaman ini, khususnya yang bergelar ibu dan bapak dalam keluarga. Yesus tidak pernah pilih kasih siapa yang boleh datang dan ingin menemuinya. Ia mengasihi dan melayani siapa sahaja. Orang tua, orang muda, dan anak-anak diundang untuk dekat dengannya dan menikmati berkat-Nya. Maka itulah sebabnya mengapa Yesus menegur para murid-Nya ketika melarang anak-anak datang dekat dengannya, malahan meminta supaya mereka datang kepadanya untuk memperoleh berkat. Sikap Yesus ini menjadi pengajaran dan bahan pembetulan bagi semua orang, mungkin juga termasuk kita, yang kadang-kadang atau sering mempunyai kecenderungan meremehkan keberadaan anak-anak di tengah-tengah kebersamaan. Sikap dan perhatian Yesus kepada anak-anak menjadi inspirasi khususnya bagi ibu bapa dalam menerima, mengasihi, memelihara, mendidik, dan melayani anak-anak dalam keluarga. Seringkali kita mendengar kisah anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan cinta kasih dari ibu bapa. Ramai ibu bapa memakai alasan sibuk pekerjaan sehingga kurang memperhatikan dan mengambil masa bersama anak-anaknya. Lebih banyak waktu digunakan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial. Sedikit waktu untuk kebersamaan dengan anak-anak sehingga mereka terasa jauh dari perhatian dan cinta kasih ibu bapa. Biasanya dengan alasan mengatakan bahwa mereka perlu bekerja keras dengan menghabiskan banyak waktu di luar rumah sebagai ungkapan tanggung jawab dan cinta kasih mereka kepada keluarga. Namun ungkapan cinta kasih dan kasih sayang ibu bapa kepada anak-anak melalui kebersamaan dan perjumpaan fisik dari muka ke muka tetap tidak tergantikan.
Akibatnya, relasi, komunikasi, dan dialog antara ibu bapa dan anak-anak akan perlahan-lahan menjadi renggang. Saudara-saudari terkasih, anak adalah anugerah yang amat berharga dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Calcutta, anak adalah keindahan Tuhan yang hadir di dunia, hadiah terbesar bagi sebuah keluarga. Oleh karena itu, jangan sampai karunia atau hadiah yang terbesar dan berharga itu disia-siakan karena terlalu sibuk mengejar dan mengumpulkan kekayaan yang berbentuk material. Sayangi dan cintailah anak-anak sebagaimana Tuhan Yesus menyayangi dan mencintai mereka. Perkara kedua yang boleh kita pelajari melalui sikap Yesus menerima, mencintai, dan mendoakan anak-anak adalah sebagai simbol dari sikap dan perhatiannya terhadap sesama tanpa pilih kasih. Dengan arti kata lain, sebagai simbol keinginan Yesus supaya kita bersikap mahu mengasihi dan melayani sesama, khususnya yang lemah dan tidak berdaya, memberi perhatian dan kasih, belas kasih, dan pertolongan, doa dari kita sebagai murid-murid Yesus. Amanat sabda Allah yang perlu kita lakukan dalam tindakan adalah kerelaan hati yang tulus dan jujur untuk menerima sesama, terutama sekali mereka yang tidak memiliki kekuatan jasmani dan rohani, lemah, sakit, dan tersingkir. Sikap yang demikian merupakan gambaran bagaimana Allah Bapa di surga menerima umat yang datang kepadanya dengan kasih dan belas kasih. Kita adalah gambaran nyata kasih, belas kasih, dan perhatian Allah di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, perkara ketiga yang boleh kita pelajari dari bacaan Injil suci hari ini adalah sikap anak kecil yang tulus dan jujur, tidak berbohong, serta mudah untuk berserah diri kepada orang yang dipercayai, khususnya terhadap ibu bapa mereka. Maka tidak mengherankan jika Yesus memilih anak kecil sebagai teladan iman karena kepercayaan mereka yang tulus dan jujur. Anak kecil juga suka dan cenderung mudah menangkap, meniru, mengikuti, dan merekam dalam memori apa yang ia dengar, lihat, dan alami. Oleh itu, ibu bapa harus sentiasa peka dan berhati-hati dalam mengungkapkan perkataan, perbuatan, perilaku, dan cara mendidik anak-anak dalam aspek moral maupun kerohanian sejak usia dini. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebung. Karena setelah anak melintasi usia dini, besar kemungkinan sudah agak terlambat dan ibu bapa akan menghadapi berbagai kesulitan membentuk sikap mereka. Apatah lagi jika ibu bapa sendiri terlepas pandang atau gagal mendidik dan membimbing anak-anak tentang ilmu kerohanian dan akademik secara seimbang dan melalui teladan hidup yang nyata. Berkat Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Terima kasih kepada Betania Rita atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.